Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur hari ini saya boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Setiap hari kita perlu Tuhan, setiap hari kita perlu dituntun, setiap hari kita perlu diarahkan. Dan firman-Nya yang akan menuntun dan mengarahkan kita dalam seluruh jalan-jalannya yang sempurna. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari saya ajak setiap kita berdoa. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah dan kasih setia Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada semua karena pertolongan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Sebab biarlah hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan memberkati kami. Sampaikan sesuatu atas kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan, ada satu peristiwa yang pada saat itu terjadi, itu merupakan sebuah pembelajaran dalam kehidupan pribadi Yusuf, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan itu tercatat, merupakan sebuah pembelajaran buat kita juga pada saat ini. Bahwa jangan sekali-kali engkau mengandalkan manusia. Dan ini tercatat ketika Yusuf sedang dalam keadaan terpuruk dalam penjara. Kita lihat sama-sama dalam Kejadian 40. Kejadian 40 ayat 23 bilang begini saudara. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan apa? Dilupakannya. Yusuf udah tolong kepala juru minum ini untuk mengartikan artinya. Karena kebetulan kepala juru minum mendapatkan arti yang baik. Sedangkan kepala juru roti itu mendapatkan arti yang tidak baik. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi itu yang terjadi. Yusuf memberikan pesannya, ya kalau kamu keluar nanti kamu jangan lupa ya, ingat saya nih yang sudah tolong kamu, saya yang udah mengartikan mimpi kamu nih. Ingat ya, Alkitab mencatat bahwa kepala juru minuman itu melainkan melupakannya, maksudnya melupakannya. Nah ini yang seringkali kita manusia saudara yang dikasih dalam Tuhan lakukan. Lu jangan lupa ya, lu lagi susah lu gue udah tolong lu. Lu jangan lupa ya, lagi bisnis lu lagi terpuruk gue udah bantu lu. Lu jangan lupa ya, kalau gak ada gue lu gak akan jadi sekarang. Saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga apa yang kita buat kita berharap sebuah balasan. Kita lupa bahwa upah itu datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, upah itu datangnya dari Tuhan. Amin. Bagian kita lakukan aja perbuatan baik. Bagian kita lakukan aja tolong orang. Terlepas dia mau balas, terlepas dia gak mau balas, itu urusan dia. Tapi bagian kita sudah jadi berkat. Karena untuk itulah kita berada saudaraku. Untuk itulah kita terpanggil jadi berkat bagi sesama kita. Tolong orang sesama kita yang membutuhkannya. Sehingga ketika kita udah lakukan sesuatu, kita gak berharap sesuatu dari apa yang kita sudah buat. Kalaupun itu kembali kepada kita, kalaupun orang itu balas sesuatu yang baik kepada kita dengan mengungkapkan rasa terima kasihnya, itu bonus. Sama-sama bilang sama saya, itu bonus. Jadi tidak kita kejar bonusnya, tapi kita mengejarnya untuk melakukan perbuatan baik. Kita mengejar untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan. Sehingga dengan sesuatu yang kita lakukan, kita gak berharap mendapatkan perbuatan balasan dari mereka. Karena kalau kita berharap sesuatu dari mereka, sama seperti Yusuf. Yusuf berharap, juru minuman menyampaikan sesuatu. Walaupun beberapa tahun kemudian, saudaraku, juru minum itu ingat. Tetapi tidak instan. Iya kan? Nah ini yang seringkali kita hadapi hari-hari ini. Ayo dong, kalau kita dipercayakan Tuhan untuk tolong orang, kita dipercayakan Tuhan untuk bantu orang, udahlah lupakan, jangan ingat-ingat lagi. Sama-sama bilang sama saya, jangan ingat-ingat perbuatan baik kita. Amin. Tetapi kita yang sudah ditolong orang jangan pernah lupakan. Ngerti ya? Jadi ketika kita menolong orang, lupakan apa yang kau buat. Tetapi ketika engkau ditolong orang, jangan pernah kau lupakan orang tersebut.
Orang tersebut sudah Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bagian kita jangan pernah lupakan. Kita berterima kasih buat orang-orang seperti itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pernah tolong kita, yang pernah bantu kita gitu kan. Tetapi bagian kita ketika kita sudah menolong orang lain, ayo jangan diingat-ingat. Jangan kau ungkit-ungkit. Itu kesempatan. Sama-sama bilang sama saya, kesempatan. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya untuk tolong orang, untuk bantu orang, untuk support orang, apapun itu, kita jadi berguna, hidup kita berfungsi, dan itu kesempatan yang Allah berikan buat hidup saudara dan saya. Nah, Yusuf melakukan hal itu berharap sesuatu. Nah, kita belajar dari peristiwa Yusuf ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan kita mengharapkan upah dari apa yang kita buat. Kalau tidak, engkau akan kecewa. Banyak orang kecewa akhirnya ketika tolong orang. Capek saya pendeta jadi orang baik. Akhirnya ujung-ujungnya berkata seperti itu. Capek saya jadi orang baik, saya udah tolong dia tusuk saya dari belakang. Saya udah bantu bisnisnya tapi dia malah hajar bisnis saya pendeta. Saya udah tolong rumah tangganya tapi dia malah sikat keluarga saya. Ini yang terjadi hari-hari ini karena dunia di mana kita hidup, saudaraku, adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kita gak bisa berharap sesuatu kepada orang yang kita tolong. It's okay. Karena upah kita berasal dari Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Lihat. Jadi kita buat sesuatu bukan untuk manusia. Kita tolong orang seperti untuk Tuhan kita lakukan. Kenapa? Karena kalau sampai orang tersebut mengkhianati kita, orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, orang yang kita support, dia mengkhianati kita, kita gak sakit hati. Kita gak kecewa. Kenapa? Karena kita buat bukan buat dia. Kita buat untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang Alkitab katakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Yes. Upah saudara dan saya datangnya dari Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun untuk membalas apa yang kau lakukan. Karena setiap apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tuai, saudaraku, ya kan? Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini melalui program Bible and Coffee kita diingatkan kalau kita do something, kita buat sesuatu buat orang lain, buat tolong orang, bantu orang, apapun itu yang menjadi berkat bagi orang lain, stop engkau ungkit-ungkit, stop engkau ingat-ingat. Karena kalaupun itu dari kita, berasal dari kita, itu sebuah kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa bantu orang. Gak semua orang bisa bantu orang, saudaraku. Tapi kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan privilege itu, mendapatkan anugerah itu untuk tolong orang. Karena itu kembalikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga engkau tidak jadi orang yang kecewa ketika orang yang kau tolong mengkhianatimu, ketika orang yang kau bantu, engkau sekolahkan, bahkan anakmu, engkau hargai, engkau biayai, semua tiba-tiba dia mengkhianatimu. Engkau gak bisa buat sesuatu. Engkau akan kecewa ketika engkau bilang, ini saya pendeta, saya sudah buat dia, saya sudah tolong dia, saya sudah pelihara dia, saya sudah kerjakan ini, kerjakan itu buat dia. Tapi apa balasannya? Ya karena engkau berharap balasan dari manusia. Maka engkau akan kecewa. Dan kita belajar dari Yusuf hari ini, kalau kita berharap kepada manusia, siap-siaplah engkau akan menelan pil pahit yang kita kenal sebagai kekecewaan. Karena itu jangan berharap sama manusia, berharap pada Tuhan. Karena upah saudara dan saya itu datangnya dari Tuhan. Tetap lakukan apa yang baik buat banyak orang. Tetap tolong orang, tetap support orang, tetap bantu orang. Tapi buat semuanya itu seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Supaya ketika sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita terhadap orang yang kita tolong bantu, maka kita gak kecewa. Karena kita tahu upah kita datangnya dari Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami belajar firman Tuhan dari hamba-Mu Yusuf, yang ketika saat itu dia mengandalkan manusia untuk menolongnya di penjara, tapi manusia itu melupakannya. Hari ini kami ingatkan bahwa manusia itu tidak bisa diandalkan. Kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai kami, Tuhan bisa pakai siapapun untuk membalas apapun yang kami pernah buat kepada orang lain. Tapi kami belajar hari ini untuk Tuhan senantiasa
kami senantiasa mengandalkan Tuhan saja, karena kami tahu dari Tuhanlah kami menerima upah. Segala yang baik kami terima dari Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umatmu dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jamah, jika ada ya orang-orang yang kecewa dengan orang-orang yang pernah ditolong, biar hari ini Tuhan lawat mereka. Mereka juga mengalami pemahaman yang baru tentang menolong orang, tentang mengasihi orang, tentang menjadi berkat, sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi mengandalkan manusia. Kami mengandalkan Tuhan semata. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Karena hamba percaya, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.